Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita ada di Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga berbicara tentang bersukacitalah. Berarti bersukacita yang dimaksudkan di sini bersukacitalah di dalam Tuhan. 2 minggu Advent kita sudah lewati. Minggu Advent yang pertama dan Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent yang pertama berbicara pengharapan, di mana kita mengharapkan, menantikan kedatangan Sang Mesias. Dan yang kedua, kita berbicara tentang bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita merenungkan kembali bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Minggu Advent yang ketiga ini kita berbicara tentang bersukacitalah di dalam Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, lilin Advent yang ketiga melambangkan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu, suasana hati gembira harus mewarnai hati kita menyambut perayaan penjelmaan Sang Sabda menjadi manusia, menyambut penjelmaan firman menjadi manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka bersukacitalah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bersukacita bila di antara kita ada yang tidak sependapat, ada yang tidak sehati atau tidak ada kebersamaan? Bagaimana mungkin sukacita dapat menjadi pengalaman nyata apabila di antara kita masih ada yang terbiasa hidup dalam kekhawatiran? Bagaimana mungkin sukacita terjadi kalau masih ada iri hati? Bagaimana mungkin sukacita terwujud kalau masih ada kesombongan? Bagaimana mungkin sukacita terwujud kalau masih ada yang suka merendahkan orang lain? Bagaimana mungkin sukacita terwujud jika masih ada yang menyebabkan persoalan sepele menjadi hal yang besar? Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan membantah bahwa kita bersukacita di tengah keadaan tersebut. Itu belum tentu benar, belum tentu baik. Kita bersukacita di tengah-tengah orang yang tidak sependapat dengan kita. Kita bersukacita hidup di antara orang yang susah diajak kerjasama. Itu pasti sulit, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup di antara orang yang iri hati itu pasti tidak enak. Hidup di antara orang yang sedikit demi sedikit khawatir itu pasti menjengkelkan. Hidup di antara orang sombong bisa makan hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat hal ini, maka kata bersukacita itu akan sulit kita raih, akan sulit kita gapai, akan sulit terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi yang dimaksudkan kepada kita melalui perenungan ini adalah sukacita kita harus di dalam Tuhan. Sukacita kita tidak boleh di luar Tuhan. Kalau sukacita kita di dalam Tuhan, maka kondisi-kondisi yang saya sebutkan di atas tadi itu tidak akan bisa mengganggu sukacita kita, tidak bisa mengganggu suasana hati kita. Sebab kalau sukacita kita di dalam Tuhan, maka hati kita terpelihara, hati kita terjaga, hati kita dalam kendali Tuhan. Ini yang membedakan sukacita di dalam Tuhan dan sukacita di luar Tuhan. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi peristiwa Natal, dimulai dari orang Majus, para gembala, Maria,
dan juga Yusuf, tokoh-tokoh Natal, mereka sebenarnya bukan orang-orang yang tidak memiliki masalah, tidak memiliki persoalan. Mereka orang-orang yang juga dalam masalah, dalam persoalan. Orang-orang Majus melakukan perjalanan mereka itu memakan waktu yang cukup panjang. Mereka diperhadapkan dengan cuaca yang ekstrim, perjalanan yang jauh, tentu ada masalah di sana. Tapi hal itu tidak menghalangi sukacita mereka untuk pergi berjumpa dengan Tuhan, untuk pergi berjumpa dengan Sang Mesias. Dan lihatlah apa yang terjadi. Orang-orang Majus tersebut justru kembali dengan hati yang bersukacita sebab mereka bisa berjumpa dengan Sang Putra Natal, Sang Sabda yang menjelma jadi manusia. Para gembala orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang hina, dan orang-orang yang tidak terpandang. Tetapi uniknya di sini saudara-saudara, justru kepada mereka lah diberitahukan kelahiran seorang raja. Bukan diberitahukan oleh manusia, tetapi dari malaikat, bala tentara surgawi. Saudara, kalau dipikir, wah, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang disepelekan, orang-orang yang hina, harusnya kabar ini tidak datang kepada mereka, tapi datang kepada mereka yang terpandang. Ada orang-orang yang di Yerusalem, para ahli-ahli Taurat, tapi berita itu tidak datang kepada mereka, tetapi lewat para gembala yang memiliki masalah, latar belakang kehidupan yang dianggap tidak sebanding, tidak setara dengan orang-orang pada umumnya. Tetapi luar biasa apa yang mereka alami, apa yang mereka terima. Mereka menerima kabar tentang kedatangan Sang Mesias. Dan mereka bersuka cita, Bapak Ibu Saudara. Mereka menerima dengan luar biasa berita itu. Dan hati mereka penuh dengan sukacita yang melimpah. Artinya apa? Orang-orang atau para gembala tersebut, mereka bersukacita meskipun suasana keadaan mereka tidak memungkinkan bagi mereka untuk bersukacita. Pekerjaan mereka hanya seorang gembala, pekerjaan mereka hanya mengembalakan ternak yang dipercayakan kepada mereka, tetapi tidak menghalangi sukacita mereka karena mereka berjumpa dengan Sang Putra Natal. Maria, dia memiliki masalah. Masalah apa? Dia menerima informasi bahwa dia akan hamil, dia akan mengandung, dan ini sebenarnya bukan informasi yang enak. Ini sebenarnya informasi yang tidak mengenakan. Kenapa? Karena dia belum bersuami. Tentu ini akan jadi masalah. Tetapi dia tidak terpengaruh dengan masalah tersebut. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan hatinya tersebut. Dia lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Dan dia menerima itu sebagai sebuah sukacita. Dia dipercayakan oleh Allah untuk mengandung Putra Natal, Mesias yang akan lahir ke dalam dunia. Dan apa yang terjadi? Dia bersukacita dengan keadaannya tersebut. Dan sukacitanya bukan sukacita yang datang dari luar, tapi sukacita yang datang dari Tuhan. Saya percaya demikian juga dengan Yusuf. Yusuf adalah seorang yang tentu akan sangat kaget ketika mendapatkan informasi bahwa Maria mengandung, belum menikah, dan sudah mengandung pacarnya itu. Wah, luar biasa. Pasti ini akan jadi masalah. Pasti ini akan jadi problem bagi Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf menerima apa yang disampaikan oleh malaikat, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia, dan dia taat. Dan apa yang terjadi? Dia bersukacita akan hal tersebut. Dan orang-orang yang bersukacita di dalam tokoh Natal adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita kita adalah di dalam Tuhan. Kalau sukacita kita di dalam Tuhan, jiwa kita terpelihara. Kalau jiwa kita terpelihara, apapun kondisi hidup yang kita alami hari ini, apapun kondisi yang kita rasakan hari ini, tidak pernah membuat kita tidak bersukacita. Karena sukacita kita adalah sukacita yang dikontrol oleh Tuhan. Hidup kita, keadaan kita semua dikendalikan oleh Tuhan.
Kalau Tuhan yang kontrol, kalau Tuhan yang kendalikan hidup kita, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak akan pernah merubah situasi kita bersuka cita. Sebab walaupun ada masalah, tidak akan pernah menghambat sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kebencian di dalam hati orang yang bersuka cita. Meskipun orang membenci dia, meskipun orang menjahati dia, meskipun orang tidak terima akan kehidupannya, tapi dia tidak akan pernah melihat itu sebagai masalah, tetapi dia melihat itu sebagai suatu yang memberi kekuatan kepada dia untuk lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengingatkan kepada kita bahwa orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, hidupnya terpelihara. Maka minggu Advent yang ketiga ini kita dipanggil bersuka cita. Kita dipanggil untuk istirahat dari pergumulan kita. Kita dipanggil istirahat dari penderitaan kita. Kita bersuka cita. Kita melihat bahwa sebentar lagi kita akan memperingati penjelmaan Sang Sabda menjadi manusia. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Paulus meminta supaya kita bersikap sepadan dengan status kita sebagai pewaris hidup kekal. Makanya Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudaraku? Maksudnya adalah kebaikan hati kita itu bisa terlihat kepada orang meskipun orang tersebut tidak baik kepada kita. Kita bisa memperlihatkan kebaikan kita kepada orang lain meskipun orang lain itu tidak suka dengan kita. Orang jahati kita, orang tidak suka dengan kita, orang fitnah kita, kita tetap berbuat baik. Sebab kalau kita berbuat baik hanya kepada mereka yang baik, kalau kita berbuat sesuatu yang baik hanya kepada mereka yang memperhatikan, orang-orang lain pun pasti memperhatikan. Orang-orang lain pun di luar Tuhan pasti melakukan itu. Apa bedanya dengan itu? Kalau kita berbuat yang demikian. Tetapi yang dimaksudkan di sini orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, sekalipun orang jahati dia, sekalipun orang musuhi dia, kebaikan hati harus terpancar. Kebaikan hati harus dipertahankan, diperlihatkan kepada orang. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Janganlah hendaknya kerajin kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi yang berikutnya, kebaikan hati kita harus diketahui oleh semua orang. Dan yang berikutnya, janganlah hendaknya kamu khawatir. Orang yang khawatir itu adalah orang yang pasti tidak hidup di dalam Tuhan. Sukacitanya bukan di dalam Tuhan, sukacitanya di luar Tuhan. Orang yang sukacitanya di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah khawatir, tetapi dia menyatakan semuanya di dalam doa dengan permohonan ucapan syukur. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini akan terjadi di setiap hidup orang-orang yang memiliki sukacita di dalam Tuhan. Di dalam Kristus semua orang percaya adalah sesama pewaris kerajaan. Saudara, hanya gereja yang warganya sehati terdapat kesukaan bersukacita. Hanya umat Tuhan, hanya orang percaya yang sehati terdapat kesukaan untuk bersukacita. Saudara, di dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi, kesulitan itu. Di sini Paulus mengingatkan saudara-saudara bahwa sukacita Kristen itu berasal dari Tuhan. Sebaliknya, jika ada kondisi luar yang mempengaruhi sikap Kristen, Paulus juga meminta agar Kristen yang ada di Filipi secara aktif menyatakan kebaikan mereka, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di dalam ayat yang kelima. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, status di dalam Tuhan yang menjadi sumber Kristen memiliki sukacita dan damai sejahtera. Tidak boleh dihayati
oleh orang Kristen secara pasif. Jadi orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, itu statusnya di dalam Tuhan. Itu statusnya di dalam Tuhan. Saya ulangi kata ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan status di dalam Tuhan ini tidak boleh dihayati oleh orang-orang Kristen secara pasif, tetapi harus secara aktif. Orang Kristen mampu memupuk status tersebut dalam doa, maka relasi dengan Tuhan itu menjadi komunikasi yang hidup dan hangat. Harus aktif, saudara, untuk menghayati bahwa status kita di dalam Tuhan. Dipupuk dengan apa? Dengan berdoa. Memupuk status tersebut dengan doa. Maka relasi dengan Tuhan itu menjadi komunikasi yang hidup dan hangat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kondisi demikian, kekhawatiran tidak beroleh tempat, sebab damai sukacita Allah sendiri pun penuh di dalam hati orang yang percaya. Di dalam ayatnya yang ketujuh dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sukacita dan damai yang kita alami tidak tergantung pada kondisi luar, tetapi pada keakraban hubungan sesama Kristen.